Oke, jadi seseorang menurunkan dua kotak dengan massa M kecil dan M besar, satu di atas yang lain. Nah, dari sebuah truk melalui bidang miring dengan cara menarik tali gitu ya, ini ditarik dengan tali seperti pada gambar. Kedua kotak itu bergerak dengan kecepatan konstan dan koefisien gesek kinetiknya antara bidang miring dengan kotak bawah yang ada di sini itu adalah 0,4 dan koefisien gesek statis antara dua kotak di sini itu adalah 0,8. Nah, pertanyaannya berapa gaya yang diberikan oleh orang dan juga berapa besar gaya gesekan pada kotak yang di atas. Nah, jadi kita tinjau untuk sistem yang di atas di sini. Jadi ya sistem yang ada di atas di sini, gaya yang bekerja itu ada gaya berat dan juga ada gaya normal. Nah, gaya berat ini W1 itu kita bisa proyeksikan menjadi W1Y dan W1X. Nah, kemudian ada gaya gesekan. Nah, jadi kalau misalkan benda pertama itu digeret gitu ya, atau ditarik ke atas, maka seolah-olah relatif terhadap benda yang besar di sini, benda pertama, benda yang di atas itu akan bergerak ke kiri. Nah, artinya gaya geseknya itu akan mengarah ke kanan gitu ya. Nah, jadi kemudian gaya gesek yang mengarah ke kanan itu adalah gaya gesek yang dirasakan oleh benda M kecil akibat M besar. Artinya ada gaya gesek yang berlawanan gitu ya, gaya reaksinya, yaitu gaya gesek yang dirasakan oleh benda M besar yang diakibatkan oleh benda M kecil. Jadi ini adalah Fs12, yang ini adalah Fs21. Kemudian ada gaya normal. Kalau kita tinjau sistem yang M besar itu ada gaya normal N2 gitu ya, gaya dorong M massa benda kedua di sini ke benda pertama yang M besar di sini. Kemudian ada gaya normal N1, ada gaya tarik F, ada gaya berat ke bawah, kita bisa proyeksikan menjadi Fy dan X, Wy dan Wx, kemudian ada gaya gesek kinetis. Nah, kita tinjau untuk sistem kedua. Jadi sigma Fy2 itu sama dengan 0, jadi bendanya itu nggak bergerak ke atas atau ke bawah. Gaya yang bekerja pada benda pada arah Y itu hanyalah gaya normal dan juga ada gaya berat. Jadi W2 minus N2 minus W2Y itu sama dengan 0. Jadi N2 nya itu sama dengan M2G cos theta. Nah, kemudian pada arah X, benda yang di atas, benda keduanya itu harus diam. Jadi kita bisa tuliskan Fs21, ini harusnya M2 ya, W2X ya, ini W2X sama dengan 0. Jadi Fs21 nya itu sama dengan M2G sin theta. Kemudian pada arah Y untuk benda pertama itu sama dengan 0. Jadi yang ke atas itu ada gaya normal N1, yang ke bawah ada gaya normal N2 dan W1Y. Jadi N1 minus N2 minus W1Y sama dengan 0. Jadi N1 sama dengan N2 ditambah dengan W1Y. Ini tidak lain adalah M2G cos theta ditambah M1G cos theta. Nah, kemudian sigma Fx1 sama dengan 0 karena benda pertama itu ditarik dengan kecepatan tetap. Jadi percepatannya itu sama dengan 0. Jadi kita bisa gunakan hukum Newton pertama. Nah, gaya yang bekerja pada arah X itu ada gaya F di sini ke kanan, kemudian ada F12, ada W1X dan ada FK1. Jadi ini ada F minus FK minus F12 minus W1X sama dengan 0. F-nya itu sama dengan Fs12 ditambah FK ditambah W1X. Nah, besar F12-nya itu adalah ini M2G sin theta. M2G sin theta ditambah mu K N1. N1-nya itu ini ditambah M1G sin theta. Nah, jadi kita bisa dapatkan nilainya itu adalah M1 plus M2G sin theta ditambah mu K M1 plus M2G cos theta. Ini adalah nilai gaya yang diperlukan gitu.